Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel yang berisi tentang berbagai tutorial ilmu dan pengetahuan. Channel ini bukanlah channel pendidikan, tapi insya Allah channel ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Channel ini berisi video berseri yang dikemas secara sederhana agar teman-teman lebih cepat mengerti dan mudah untuk mempraktekkannya. Baik, itu untuk memberikan poin. Bagaimana jika yang teman-teman inginkan bukan bentuk poin-poin seperti ini, tetapi bentuk garis misalnya? Maka teman-teman hanya perlu memblok kalimat-kalimat tersebut, kemudian teman-teman pilih di sebelah kanan dari menu dari icon poin tersebut terdapat panah, klik satu kali, maka bentuk dari poin-poin tersebut bisa teman-teman lihat. Terdapat beberapa pilihan, ini untuk tanda centang misalnya, maka poin-poin tersebut akan berubah menjadi tanda centang seperti itu. Nah, jika poin-poin tersebut teman-teman ingin hapus dan teman-teman gantikan dengan format angka atau nomor, maka teman-teman hanya perlu mengkliknya di sini, maka dia akan berubah menjadi nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk formatnya teman-teman bisa melihat di sebelah kanannya, ini format numbering dengan angka, ini dengan angka, kemudian ada tanda balas kurung setelahnya, kemudian ini angka Romawi, ini abjad dengan huruf kecil, kemudian ada tanda balas kurungnya, ini abjad huruf kecil tanpa ada tanda kurung, dan ini untuk huruf Romawi kecil, dan seterusnya. Selanjutnya untuk tata letak. Icon ini adalah untuk rata kiri. Secara default, standar dari setiap teman-teman membuka atau mengaktifkan aplikasi Microsoft Word ini, maka dia akan terformat pada sebelah kiri. Nah, untuk mengubahnya teman-teman bisa mengklik tombol-tombol yang lain. Misalnya teman-teman ingin meletakkannya pada posisi tengah, teman-teman tinggal mengklik tombol yang ada di sini. Teman-teman ingin meletakkannya di sebelah kanan, maka teman-teman klik tombol yang ada di sini, rata kanan. Jika teman-teman ingin mengetik atau teman-teman ingin bekerja dengan format rata kiri dan kanan, maka teman-teman tinggal memilih tombol yang ada di sini. Dia akan kelihatan di sebelah kiri. Namun, jika teman-teman ingin memformat sebuah kalimat atau paragraf dengan format rata kiri dan kanan, maka icon inilah yang akan teman-teman gunakan. Saya berikan contoh sebuah kalimat yang akan teman-teman ubah. Misalnya, seperti ini. Teman-teman bisa melihat tampilan dari paragraf ini sepertinya rata kiri dan kanan, namun tidak seperti yang terlihat. Format dari paragraf ini hanyalah rata kiri. Teman-teman bisa lihat format rata kirinya yang berwarna orange, sementara yang lainnya tidak berwarna. Hal ini berarti bahwa paragraf tersebut terformat dengan rata kiri. Bagaimana jika teman-teman ingin mengetiknya dengan rata kanan? Maka teman-teman pilih yang ini. Rata kiri dan kanan, teman-teman pilih yang ini. Kita lihat ada perbedaan antara rata kiri dan rata kiri dan kanan. Rata kiri seperti ini, teman-teman bisa melihat pada paragraf tersebut setiap katanya merapat pada garis yang ada di sebelah kiri. Sementara pada garis yang sebelah kanan, setiap katanya tidak merapat. Ini karena format yang teman-teman gunakan adalah format rata kiri. Jika teman-teman menggunakan format rata kanan, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi jangan terkecoh dengan tampilan yang seolah-olah rata di sebelah kanan. Hal itu tidak seperti kenyataannya, karena teman-teman bisa lihat sendiri setiap kata yang ada pada paragraf ini tidak merapat pada garis yang ada di sebelah kanan. Ini batas ya, batas ketikan. Jika teman-teman memilih format kiri dan kanan, maka dia akan merapat. Selanjutnya, ini untuk mengubah jarak baris atau space atau spasi. Jadi jarak antara baris pertama dengan baris berikutnya teman-teman bisa pilih. Ini ukurannya 1, ini 1/4, ini 1,5, ini jarak baris 2, dan ini jarak baris 3. Selanjutnya kita ke menu insert. Pada menu insert ini terdapat beberapa icon yang bisa teman-teman pilih. Kita coba praktekkan satu persatu dengan dokumen baru ya. Untuk bekerja dengan dokumen baru, teman-teman klik menu file, kemudian klik tombol new, maka akan seperti ini tampilannya.
akan berbeda untuk setiap versinya. Teman-teman tinggal mengklik tombol dokumen yang ada di sini. Klik ganda maka akan terbuka dokumen baru. Atau teman-teman bisa melakukannya dengan menekan tombol kontrol, tahan, kemudian ketik huruf N satu kali. Jadi huruf N-nya diketik sekali aja ya teman-teman. Jangan ditahan karena ketika teman-teman menahannya akan terbuka banyak dokumen. Jadi sekali lagi, perintah untuk mengaktifkan dokumen baru menggunakan keyboard adalah dengan menekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ketik huruf N satu kali. Baik, kita coba dengan menu insert. Di sini terdapat beberapa menu yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah menu tabel. Nah, menu tabel ini adalah untuk membuat tabel. Jika teman-teman ingin membuat tabel, maka teman-teman perlu memastikan berapa jumlah kolom dan jumlah baris pada tabel tersebut. Misalnya teman-teman ingin membuat tabel dengan jumlah kolom sebanyak 5 dan jumlah baris sebanyak 10. Maka teman-teman klik tombol yang ada di sini. Teman-teman arahkan mouse teman-teman, pointer teman-teman. Lihat di sini akan muncul jumlah tabel dan jumlah baris. Ini jumlah kolom sebanyak 5 dan jumlah baris sebanyak 8, maksimalnya 8. Bagaimana jika teman-teman ingin membuat tabel dengan jumlah baris sebanyak 10? Maka teman-teman tidak perlu menggunakan format standar yang ada di sini. Teman-teman hanya perlu dengan mengklik tombol insert tabel dan ketikkan jumlah kolom dan jumlah baris yang teman-teman inginkan. Seperti tadi, misalnya teman-teman ingin jumlah kolomnya sebanyak 5, maka teman-teman tidak perlu mengubah. Jika teman-teman ingin mengubahnya, maka teman-teman tinggal menghapusnya, kemudian ketik jumlah kolom yang teman-teman inginkan, misalnya 6, kemudian jumlah baris sebanyak 10 atau 15 misalnya. Teman-teman enter atau klik tombol OK. Maka jumlah baris dan kolom pada tabel tersebut akan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Bagaimana jika teman-teman ingin memformat tabel tersebut? Maka teman-teman dapat melihat format tabel yang ada di sini. Ini adalah format tabelnya. Untuk memilih format tabel yang lain, teman-teman klik tombol yang ini atau tombol yang ini untuk melihat secara keseluruhan. Di sini terdapat banyak tabel yang formatnya berbeda-beda dan menarik untuk digunakan. Nah, untuk menghapusnya teman-teman arahkan pointer teman-teman atau mouse teman-teman ke kotak yang ada di sini, kemudian klik dan teman-teman pilih menu home, kemudian cut. Atau teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan perintah keyboard dengan cara tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ketik huruf X satu kali. Maka tabel tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya untuk menu picture. Menu picture ini adalah untuk menginsert gambar atau objek yang teman-teman miliki. Caranya, klik tombol picture, kemudian teman-teman cari di mana letak gambar atau objek tersebut teman-teman simpan. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari logo kelas sederhana. Nah, ini bisa diformat, ini bisa teman-teman format. Ketika teman-teman mengklik gambar tersebut, maka dengan sendirinya akan ada tambahan menu di bagian kanan dari daftar menu yang ada di sini. Namanya menu format. Nah, menu format ini adalah untuk melakukan perubahan atau untuk melakukan format pada gambar atau objek yang teman-teman sisipkan, yang teman-teman tambahkan. Teman-teman silahkan mencobanya satu persatu seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti. Nah, jika teman-teman mengklik luar dari gambar tersebut, maka menu yang tadi akan hilang. Sebaliknya, jika teman-teman mengkliknya kembali, maka menu tadi akan muncul kembali. Baik. Nah, selanjutnya untuk menu shapes, ini digunakan untuk menginsert gambar-gambar seperti yang ada pada tampilan seperti ini. Misalnya teman-teman ingin membuat sebuah kotak, maka teman-teman hanya perlu mengkliknya sekali dan lihat perubahan pada mouse teman-teman sudah berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Teman-teman klik dan tahan, kemudian arahkan mouse ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, kemudian lepas dan akan muncul tampilan seperti ini.
Seperti tadi ketika teman-teman buat gambar ini, akan muncul menu tambahan pada sebelah kanan dari daftar menu ini. Begitupun dengan gambar kali ini akan muncul format seperti ini. Teman-teman bisa mengubahnya. Ini untuk mengubah feel-nya atau isi dari kotak tersebut. Ini tanpa warna. Kemudian ini untuk berwarna hitam misalnya. Ini feel-nya atau isinya berwarna biru. Atau teman-teman bisa memilih dengan bentuk yang lain dengan mengklik tombol ini atau tombol yang ini untuk melihat secara keseluruhan. Maka teman-teman bisa memilih mana bentuk kotak yang teman-teman inginkan. Nah, untuk mengubah ukuran dari gambar ini, teman-teman pastikan klik gambar tersebut. Nah, kemudian teman-teman lihat pada sudut-sudut dari kotak tersebut terdapat lingkaran yang ketika mouse teman-teman, pointer teman-teman diarahkan ke sini, maka pointernya akan berubah seperti ini. Teman-teman klik tahan, kemudian geser atau tarik mouse-nya, pindahkan mouse-nya seperti ini, kemudian lepas, maka ukurannya akan berubah, atau yang ada di sini, atau ini, atau yang lainnya. Nah, sementara lingkaran yang berwarna yang ada di sini, kalau di laptop saya warnanya berwarna agak kehijau-hijauan, ini untuk mengubah tampilannya menjadi seperti ini. Misalnya teman-teman ingin memutarnya sekian derajat misalnya, teman-teman tinggal klik dan tahan kemudian arahkan seperti ini. Baik, seperti itu. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin menyisipkan sebuah kata atau kalimat pada kotak tersebut? Maka teman-teman klik kotak tersebut, kemudian klik kanan satu kali, kemudian pilih menu add text seperti ini. Nah, dia akan berubah, kemudian teman-teman ketikkan contoh. Baik, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pada menu insert ini untuk membuat sama dengan save smart art. Teman-teman bisa memilihnya. Selanjutnya teman-teman misalnya ingin membuat sebuah kata dengan bentuk yang menarik, teman-teman bisa mengklik tombol yang ada di sini. Kita coba ya. Saya buka dokumen baru dulu. Teman-teman klik tombol yang ada di sini, kemudian teman-teman bisa pilih mana bentuk yang teman-teman inginkan. Misalnya bentuk yang ini. Teman-teman ketikkan kalimat yang atau kata yang teman-teman inginkan di sini. Ini dihapus dulu ya teman-teman. Misalnya kata belajar. Nah, dia akan terformat seperti ini sesuai dengan format yang sudah teman-teman pilih. Jika teman-teman ingin mengubahnya, maka teman-teman klik lagi di kotak tersebut. Kemudian teman-teman tinggal pilih mana bentuk yang teman-teman inginkan. Selanjutnya untuk header, footer, kemudian equation, simbol, dan lain-lain, menu yang lainnya itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Selanjutnya kita ke menu page layout. Di sini terdapat beberapa menu yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah margin. Ini untuk menentukan batas atas, kiri, kanan, dan bawah. Teman-teman coba klik. Di sini terdapat beberapa pilihan. Namun jika teman-teman memiliki ukuran sendiri untuk menentukan batas marginnya, ini adalah batas marginnya ya. Jika teman-teman ingin mengubahnya dengan format yang teman-teman inginkan, maka pilihlah custom margin yang ada di sini. Kemudian pilih ukuran yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin mengubahnya menjadi batas atas ukurannya menjadi 4 cm, kemudian batas kirinya menjadi 4 cm, kemudian batas bawahnya 3 cm, dan batas kanannya 3 cm. Teman-teman ubah seperti ini, kemudian klik tombol OK. Ini untuk portrait dan ini landscape. Ini untuk mengubah ukuran kertasnya di sini. Setelah teman-teman ketikkan ukurannya, maka teman-teman klik tombol OK atau enter. Seperti itu. Ini sudah berubah. Ini ukurannya sudah 4 cm, ini 3 cm, yang sebelah kanan 3 cm, dan yang bagian bawahnya 3 cm. Kemudian ini untuk orientasi. Orientasi seperti tadi, portrait dan landscape. Kemudian ukuran kertas sudah ada pada custom margin tadi ya. Sudah ada pada kotak dialog custom margin. Kemudian untuk menu reference, ini digunakan untuk teman-teman yang
bekerja dengan program Reference Manager, atau teman-teman yang ingin membuat daftar pustaka secara otomatis, maka teman-teman akan menggunakan menu referensi ini. Tapi penggunaan menu ini nanti akan dijelaskan pada video tersendiri. Kemudian ini untuk menu mailings, teman-teman akan menggunakan tombol-tombol yang ada di sini, menu-menu yang ada di sini untuk membuat format envelope misalnya, untuk membuat format label misalnya, atau untuk membuat surat massal. Jadi tidak perlu capek-capek mengetik suratnya satu persatu, teman-teman hanya perlu mengetikkan satu bentuk surat, kemudian teman-teman format sehingga surat tersebut akan menjadi banyak dengan alamat dan tujuan yang berbeda. Kemudian ini untuk menu review. Kemudian pada menu view, teman-teman bisa melihat di sini ada tanda centang untuk Mister. Ini tampilannya Misternya, teman-teman tinggal centang atau hilangkan. Kemudian grid lines, panduannya, garis panduannya. Kemudian untuk zoom, teman-teman ingin memperbesar tampilannya, hanya memperbesar tampilannya seperti apa, misalnya 100, 200, 75%. Ini tampilannya 75%, ini tampilannya 100%, ini tampilannya 200%. Jadi lembar kerjanya diperbesar sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya lebih sering menggunakan yang 100%. Nah, bagaimana menggunakan menu-menu ini secara maksimal? Maka saya akan membuatkannya pada video berikutnya dengan contoh yang lebih lengkap. Terima kasih teman-teman. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.